Dan bagaimana jalannya sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas hari ini? Kita akan bergabung dengan reporter kami Bintang Fatan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Bintang. Apakah sidang sudah mulai dilaksanakan? Ya, terima kasih Dia. Baru saja sidang atas Yakut Kholil Qomas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah selesai dilaksanakan dan hanya berlangsung selama 10 menit saja. Hal ini dikarenakan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini tidak menghadiri persidangan pada hari ini. Memang KPK sudah dilayangkan pemanggilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun hingga pukul 10.50 waktu Indonesia Barat tadi belum juga muncul ke ruang persidangan. Atas hal tersebut, dari Hakim Ketua menegaskan bahwa sidang akan dilakukan di pekan depan, yaitu ditunda hingga 3 Maret 2026. Dan dalam hal ini pihak kuasa hukum Yakut, yaitu Melissa Anggraini, menghormati keputusan yang diambil oleh KPK, namun juga tetap mengawasi agar sidang perkara pra-peradilan ini dapat berjalan dengan lancar. Jika tadi dikilas balik oleh Hakim Ketua, memang tadi menjelaskan bahwa pada tanggal 11 Februari KPK sudah melayangkan surat untuk permohonan penundaan sidang atas Yakut Kholil Qomas terhadap KPK. Namun hingga saat ini baru saja disampaikan oleh Hakim Ketua bahwa sidang akan dilanjutkan pada 3 Maret 2026, yaitu 1 minggu ke depan. Memang sidang pra-peradilan Yakut Kholil Qomas ini berkaitan dengan penetapannya atas dugaan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji di lingkungan Kementerian Agama pada masa Yakut menjabat. Dan selain itu pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga mengungkapkan pokok permohonan yang disampaikan dalam gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Yakut Kholil Qomas terkait kasus dugaan korupsi yang menimpanya. Dan dalam hal ini juga pada prinsipnya tim Biro Hukum KPK juga tak gentar dalam menyampaikan dan menjelaskan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh Yakut, namun hingga saat ini pihak KPK tadi sempat disampaikan juga sedang paralel menghadapi beberapa sidang prapit lainnya seperti itu, Dea. Dan pada prinsipnya KPK juga menghargai upaya pra-peradilan yang diambil oleh Yakut, dan KPK tentu akan meyakini pra-peradilan termasuk mekanisme hukum yang sah dalam menguji prosedur penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Memang dari namun dari pihak KPK juga menegaskan bahwa tindakan ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh KPK. Dan sebagai informasi, Yakut ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji sejak 8 Januari 2026. Dan selain Yakut, KPK juga menetapkan staf khusus dari Yakut Kholil Qomas yaitu Isfah Abidal Aziz. Dari Yakut Kholil Qomas yaitu Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex ini juga sebagai tersangka. Keduanya memang belum ditahan meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Januari 2026, dan dalam hal ini juga sempat disampaikan oleh pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK oleh Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa Yakut dan juga Gus Alex ini diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% adalah kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. Ini kemudian diubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan KPK dalam menyidik Yakut Kholil Qomas dalam dugaan tindak pidana korupsi. Hingga saat ini informasi yang bisa kami dapatkan, sidang akan ditunda hingga 1 pekan depan, yaitu di tanggal 3 Maret 2026, dan pihak kuasa hukum Yakut juga berharap bahwa pihak KPK dapat hadir di sidang di pekan depan. Dea. Baik, kita akan nantikan sidang pra-peradilan pada pekan depan, yakni tanggal 3 Maret 2026 terkait dengan penetapan tersangka mantan Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kholil Qomas. Terima kasih laporan langsung Bintang Fatan dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.